Kanal Inspirasi ya di Florata pagi ini tentunya bersama saya Nia dan juga rekan operator ada Ricky Seda. Baik pendengar, topik pertama kita pagi hari ini ya terkait dengan KPU Sika menunggu tanggapan masyarakat terkait 478 DCS Bacalek. Pendengar, KPU Kabupaten Sika telah menetapkan daftar calon sementara DCS sebanyak 478 orang ya dari jumlah sebelumnya yang mendaftar yakni 500 orang. Penetapan DCS ini berdasarkan keputusan rapat pleno KPU Sika Jumat 18 Agustus 2023. Dan tentunya KPU Sika juga masih menunggu ya tanggapan masyarakat terkait dengan 478 DCS hingga saat ini. Seperti apa pendengar? Kita sudah terhubung bersama juru bicara KPU Sika, Heri Manto. Selamat pagi, Pak Heri. Ya, selamat pagi, Pak Heri. Iya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, saat ini posisinya di mana? Ya, saat ini sementara kegiatan Rakornas di Manado, Ibu, Sulawesi Utara. Oh, lagi di Manado ya saat ini. Ya. Oke, Ya, salam Bu. sukses selalu yang pastinya ya dengan kegiatannya ini. Sedikit mengganggu waktu nih, Pak Heri. Terkait Aman-aman itu. terkait dengan KPU Sika ini Mas menunggu ya tanggapan masyarakat terkait 478 daftar calon sementara ya Bacalek di Sika hingga saat ini. Bisa dijelaskan mungkin apa ada sedikit kendala atau mungkin kurang informasi ke masyarakat? Baik, Ibu. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Ya, kalau ini tadi topiknya ini kan KPU menunggu tanggapan 478. Sepertinya ini baru mau mulai. Sebenarnya ini kita sudah memulainya dari tanggal 18 setelah ditetapkan. DCS-nya 478, kemudian tanggal 19 itu sudah dengan pengumuman sekaligus dengan tanggapan masyarakat. Nah, tanggapan masyarakat itu memang sesuai ketentuan PKPU tahun 2023 dan juga di Juknis itu memang sampai dengan tanggal 28 Agustus. Jadi sudah kemarin gitu, Ibu. Jadi sudah kemarin memang masa tanggapan dan masukan masyarakat. Untuk terakhir tanggal 28 Agustus 2023. Iya. Memang secara keseluruhan ini kan saya mungkin perlu menyampaikan secara keseluruhan. Ini berawal dari pengajuan bakal calon oleh 16 partai politik sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 sebanyak 500. Nah, kemudian kita juga melakukan verifikasi administrasi. Kan status ada 96 bakal calon yang MS atau memenuhi syarat dan juga ada 404 bakal calon yang TMS. Nah, kemudian diberikan ruang kepada partai politik untuk melakukan perbaikan. Nah, dari pengajuan atau perbaikan ini kita verifikasi kembali. Hasilnya adalah itu adalah memenuhi syarat dan 33 bakal calon yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini kemudian tanggal 6 sampai 11 Agustus kemarin itu, Ibu, memang kita memberikan dari hasil verifikasi administrasi akhir. Nah, ini kita memberikan ruang kepada partai politik untuk melakukan pencermatan sampai 11 Agustus. Nah, dari hasil pencermatan ini kembali kita melakukan verifikasi administrasi pasca pencermatan. Ini memang yang itu ada 478 bakal calon, sementara 22 bakal calon yang statusnya TMS, karena memang 22 yang TMS ini karena memang dokumennya tidak sesuai ketentuan. Salah satu contohnya misalnya ada dokumen yang seharusnya adalah diupload ijazah yang dilegalisir, tapi faktanya yang diupload adalah KTP elektronik misalnya kan begitu. Nah, itu sebanyak 22 sehingga dokumen tidak sesuai sehingga dinyatakan TMS. Nah, dari 478 ini memang setelah ditetapkan tanggal 18 Agustus itu, nah diberikan ruang. Kalau pengumumannya itu memang kita dari tanggal 19 sampai 23 Agustus, sementara tanggapannya itu memang dari tanggal 19 sampai dengan 28.
Jadi sesuai ketentuan PKP 10 itu sebanyak 10 hari. Sehingga batasnya hari kemarin dan hari ini memang saya baru saja konfirmasi kebetulan karena tidak berada di tugas keluar yang saya berkonfirmasi, memang dari jumlahnya ada sekitar 6 tanggapan dan masukan masyarakat. Dan sebentar lagi mungkin hari ini teman KPU SIKA juga akan melakukan rapat pleno untuk menentukan kira-kira apakah ini masuk dalam bisa masuk dalam diminta klarifikasi ke partai politik ya kan begitu. Nah memang sebentar ini nanti direkap kemudian diplenokan Ibu. Meminta klarifikasi ke partai politik atas masukan dan tanggapan terhadap DCS ini memang sesuai ketentuan dari waktunya memang tanggal 29 sampai 31. Nah ini yang kita minta klarifikasi. Kemudian nanti dari tanggal 1 sampai dengan 7 September nanti itu dilakukan. Artinya kan penyampaian dari partai politik atas permintaan klarifikasi dari KPU, kita akan melakukan pencermatan kembali. Saya kira terhadap pencermatan terhadap hasil klarifikasi itu. Dan akan berproses nanti kemudian sampai dengan masa pencermatan nanti sebelum penetapan DJT itu akan dilakukan pencermatan kembali. Sekira itu saja. Iya, Pak Heri, sampai saat ini belum terdapat data yang sudah masuk ya terkait dengan tanggapan ini ya Pak Heri. Akumulasinya saya konfirmasi tadi diperkirakan sekitar 6. Tapi kan yang pastinya ya 6 tanggapan. Jadi ini di kantor juga sementara nanti sebentar diplenokan begitu. Jadi sudah tutup ini ya? Catatannya memang begini Bu. Bisa juga ada tanggapan masyarakat yang memang tidak dilengkapi dengan identitas diri. Ini yang permasalahan kan begitu. Bisa saja ini tidak ditindaklanjuti gitu. Ketentuan PKP 10 itu kan memang mengendaki bahwa setiap saran dan perbaikan atau masukan dari masyarakat terhadap penetapan DCS ini harus dilengkapi dengan daftar identitas lengkap ya. Identitas kependudukannya, identitas diri kan begitu. Dan yang pasti itu bertanggung jawab begitu ya Pak ya? Iya. Bukan saja kan tanggapan. Kalaupun diminta konfirmasi kan minimal ada KTP-nya atau ada nomor kontaknya kan begitu. Itu yang kita harapkan. Oke, ini jenis tanggapan atau masukan komentar dari masyarakat sendiri ini seperti apa yang dapat menggugurkan DCS ini Pak Heri? Ya, artinya ketika tanggapan dan masukan masyarakat ini masuk, kemudian permintaan klarifikasi ke partai politik, ini kan soal syarat pencalonan secara khusus, ini kan syarat bakal calon Ibu. Jadi kan misalnya saja ada yang mungkin saja kan memberikan masukan dan tanggapan, oh ini orang ini terkait ini tidak dokumennya tidak sesuai kan gitu, atau orang ini dokumen ini masih juga tidak sesuai memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan PKP 10 kan gitu. Nah ini kita klarifikasi. Nah kalau memang faktanya dari hasil klarifikasi itu bahwa benar sesuai dengan tanggapan masyarakat ini, maka yang bersangkutan kan pasti kita langsung bisa juga kalau memang tidak sesuai dengan dokumen kan pasti TMS Ibu. Gitu. Tetapi memang pasti harus didukung tanggapan dan juga didukung dengan data dan informasi yang valid dan begitu. Iya. Nah, seperti itu. Iya, jadi sejauh ini sampai saat ini ya, jadi dari ke-6 masyarakat sudah masuk tanggapannya ini aman-aman saja ini, Pak ya? Ya, saya kira sampai dengan kemarin, saya kira kita tetap masih berjalan sesuai dengan ketentuan, masih normal-normal saja, sesuai dengan tahapan yang ada Ibu. Oke, selain itu, selain penetapan DCS ini, langkah selanjutnya apa nih oleh KPU kepada Bacalek ini? Ya, nanti kita minta klarifikasi ke partai politik begitu. Ya.
Ya, klarifikasi yang pasti sesuai dengan tanggapan masyarakat begitu ya Pak ya? Iya, benar Ibu ya. Oke, baik. Dan nanti ada proses selanjutnya yang pasti setelah tahapan DCS ini pasti ada pencermatan daftar calon tetap ya, yang nanti kembali diputuskan oleh KPU begitu ya Pak? Ya kan, nanti sebelum penetapan DJT, ini memang diberikan ruang ke partai politik melakukan pencermatan kembali kan begitu. Nah, pencermatan menuju ke penetapan daftar calon tetap ini itu memang sudah langkah yang terakhir kan begitu. Iya. Bahwa pasca pencermatan DJT ini sudah tidak ada perubahan-perubahan lagi kan begitu. Sehingga partai politik juga kita berharap untuk bagaimana tetap sama-sama mengawal, kemudian memastikan bahwa segala dokumen terus dan juga hal-hal yang berhubungan dengan informasi atau data-data menyangkut daftar calon ini benar-benar sahih, sehingga nanti setelah penetapan DJT itu sudah tidak ada permasalahan lagi gitu. Ya. Dan sejauh ini ke-6 tanggapan ini dari masyarakat ini langsung ke kantor KPU begitu ya Pak? Atau lewat media online yang sudah di aplikasi KPU? Iya, tanggapan masyarakatnya itu memang by sistem informasi perjalanan atau silon Ibu. Ada juga memang bisa juga langsung ke kantor KPU Sika. Tentu catatannya harus dilengkapi dengan dokumen identitas diri gitu. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Herimanto atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Ende. Salam sukses selalu ya untuk Bapak di sana dengan kegiatan rakornya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi.